Ya, selamat pagi Sobat Deals Forex. Bertemu lagi dengan saya Andrew dan Miss Sandi di analisa market hari Rabu 11 September 2024. Apa kabar, Miss? Kabar baik, agak sedikit masuk angin, Pak. Oh iya, ini agak lemes ini Miss Sandi ya. Berarti butuh banyak istirahat, jangan begadang Bu. Jangan begadang ngikutin news. Banyak istirahat. Ya, Oke, agak putus-putus ya, Pak. agak putus-putus. Iya. Oke. Ya, nanti malam gimana? Ada news cukup high impact? Ada ya nanti malam? Ada. Nanti malam itu, sebentar saya cek ya. Nanti malam ada CPI jam 19.30 ya. Ya, Ada CPI, core CPI, CPI index. Nah, ini harga dari komoditas dan mata uang pasti sangat volatile, Pak. CPI itu lebih baik kita pasang buy sell stop atau buy limit sell limit. Sebenarnya kalau di gold ya, kita ngomong gold karena harganya masih sideways. Kalau saya sih lebih ke buy limit sell limit ya. Harapannya market masih sideways. Tapi kalau memang misalnya sell limit di area 25.20 sampai dengan 25.30 ya. Ya. Nah, tapi kalau break misalnya 25.35 ya cut loss di situ. Berarti kemungkinan dia sudah break out dari area sideways-nya, gitu Pak. Oke. Baik, kita langsung masuk ke chart ya. Ya, kita sudah masuk XUSD untuk trend ini. Iya. Naik ya? Baru ya. Naik tadi pagi. Masih bisa dibantu indikator pivot ya? Oh, sorry ya. Oh ya, saya mungkin sedikit mereview berita nanti malam, Pak. Itu kan ada CPI month-nya itu antara bulan yang lalu dengan prediksinya itu sama di 0,2% ya. Ya. Tapi yang menarik itu yang year on year-nya di Agustus. Jadi yang tahun kemarin, di Agustus tahun kemarin itu 2,9. Nanti malam itu prediksinya 2,6. Jadi turun ya. Inflasinya turun. Nah, ini bisa jelek untuk gold. Dolar bisa menguat nanti malam. Dolar menguat, sementara gold turun ya. Ya, ini kalau sesuai dengan rilis prediksi ya. Tapi kita akan lihat nanti malam rilisnya seperti apa. Ya, itu kan suku bunga memang menurun. Kenapa, Pak? Suku bunga menurun, berarti kan US dollar naik. Iya, ini bukan suku bunga. Kita kan nanti malam itu beritanya CPI ya, inflasinya ya. Oh, iya, sorry, inflasi. Ya, kalau nanti kebijakan dari CPI ini seperti apa, rilis datanya seperti apa, nanti yang mempengaruhi kebijakan untuk pemotongan suku bunga. Jadinya 0,25 basis poin kah atau 0,5 basis poin. Gitu. Oke. Baik. Jadi ya kita masih lihat area setway yang tebel ya Pak. Menurut saya itu berapa candle itu ke belakang. Ya kan sampai dengan itu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sekitar 16, 17. Ya. Kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu dia berada di area setway. Ya. Kalau nanti skenario-nya masih sideways ya, mungkin breakout-nya masih nunggu pemotongan suku bunga, kemungkinan ya tertingginya masih di 25.30 area resistennya nanti ya, di atasnya resisten satu periode sebelumnya itu ya, itu 25.30. Nah, bawahnya itu yang banyak di shadow atau di ekor itu bisa di 2470-an, 2472 kalau nggak salah. Nah, di situ. Ya, sini. Ya, di situ area setway-nya sampai situ. Jadi kalau kita lihat H1 coba ya. Oke. H1-nya dan ini apakah posisi sekarang kita sudah bisa ambil sell?
Bisa sih menurut saya sudah masuk area sell ya di 2519. Cuman memang kalau siang ini itu area resistennya lagi itu bisa di 2523. 2523 Ya, di sini. kalau kalau mau ya kita bisa ambil Hmm. dua posisi ya, sell di sini, sell duanya nanti di 2523. Tapi kalau break dari 2535 sudah harus di cut loss. Takutnya akan membentuk all time high lagi. Hmm. Oke, baik. Kita perlu ke H1. Ya, ke satu. Oh iya, tertahan ini Bu ya, tertahan di 2523, turun lagi Yes. dia. Ya, jadi resistennya memang pagi ini ya sampai siang itu di sekitar 2523 ya. Itu kalau tidak ketembus ya potensi dia akan balik turun lagi ke area 2500-an yang terdekat ya. Hmm. Ke situ. Oke. Nah, jadi saya masih menyarankan tetap pakai buy limit sell limit ini masih oke ya. Tapi kalau mau ngambil pendek-pendek juga enggak apa-apa sih. Kalau untuk H1 bisa di sell limit ya di area 25 ini 19 sampai dengan 2528 lah paling enggak ya. 2528. Tapi kalau break 2530 itu di cut loss di situ. Kemudian buy limitnya bisa area mulai 2500 itu udah bisa buy ya sampai dengan 2480-an itu bisa buy. Sampai 2480-an bisa buy ya. Ya. Nah, ini apa namanya sampai sebelum berita nanti malam ya Pak. Iya. Menurut saya nanti malam itu perlu dianalisa lagi karena kalau beritanya itu high impact, range harga atau range pergerakannya kan akan berbeda. Jadi analisa siang ini ya berlaku sampai dengan sebelum news paling tidak. Berarti sekitar sampai jam 6 sore atau jam 7 malam ya Bu ya. Ya betul. Oke, baik ya, itu sahabat Games Forex. Jadi analisa kami untuk SHUSD hanya berlaku sampai menjelang news. Karena ya news cukup high impact, jadi cukup volatile ya. Kita oke, ini untuk analisa market SHUSD. Kita beralih ke oil ya sekarang. Oil. Nah, oil ini yang benar-benar entah kenapa dia tidak bisa naik, Pak. Malah turun sampai dengan 65 ya. Ya, memang dia break dari support yang kita gambar itu ya, trend line triangle pattern ya, dan dia break. Nah, sekarang dia itu tertahan di support 3, support 2 ya itu. Support 2. Nah, ini menjadi area yang kuat ya. Ini area 66.16 ya. Jadi 6580 sampai dengan 66 ini itu area support yang kuat. Harusnya sih tetap ini harus ada koreksi ya, Pak. Kita lihat di H1 coba. Kira-kira koreksi naiknya sampai seberapa? Yes, dia juga ketahan di support 1 period sekarang ya. Ya, 65,39. Dan di period sebelumnya ada S4. Ya, S4. Ya, jadi fix ya, area 65.8 itu adalah area yang kuat. Itu ada support 1 dan support 4, itu areanya berdekatan. Nah, kalau misalnya ini koreksi atau ini naik ya, karena sebenarnya sudah ada perlawanan ya. Kalau mungkin kita lihat di time frame kecil seperti M15 atau M30 itu seperti bentuk cup and handle sebenarnya. K1 kelihatan sih, tapi memang agak bias ya. Tapi kalau M30 kelihatan Pak, ini berada di neckline sih. Coba kita lihat M30-nya. Nah, ya hampir seperti bikin pola cup and handle, cuman ini memang tertahan di area neckline-nya. Itu di sekitar 66.5. 66.5. Yes, di situ. Ya. Itu kalau break paling tidak dia akan naik ke kaki yang sebelumnya itu Pak, yang bikin double bottom tapi nggak jadi, kaki sebelumnya sini ya. Candle, bukan yang candle sebelumnya, ke kiri lagi, ini kiri lagi agak atas. Nah, itu
Nah, ke situ, ke area situ. Itu di harga berapa Pak? 3. 67,3. Atau minimal dia ke 67 ya. Real. 67 di sini. Ya, 67 naik sedikit mungkin. Ya. 67 naik sedikit betul. Jadi oil tetap ya. Saya sih kemarin memang saya ada nyari berita ya di oil itu OPEC ini ada rencana untuk membatalkan pemangkasan produksi oil gitu. Jadi ini yang membuat oil jadinya turun gitu. Cuman ya sekali lagi kalau ongkos produksinya negara-negara penghasil minyak itu di area sekitar 50 sampai dengan 70 ya ongkos produksi. Berarti kan harga pokok penjualan dari oil sendiri harusnya kan di atas itu ya, di atas 60 lah paling tidak. Jadi angka harga yang sekarang itu harga yang menurut saya layak untuk di select buy menurut saya. Dan ya kan kecuali kalau misalnya ada berita misalnya pandemi atau endemi ya, minimal endemi gitu. Nah, itu yang mungkin akan membawa harga oil akan jadi lesu gitu. Cuman kan kalau kita mau flashback ke belakang soal apa namanya propaganda pandemi ya, selama ini biasanya pandemi itu terjadi itu berulang itu lebih dari 10 tahun, bahkan yang pernah Spanish flu itu 100 tahun baru ada pandemi lagi ya kan. Tapi memang ada pandemi kecil-kecil kayak misalnya di Arab Saudi pernah terjadi apa ya, flu unta atau apa gitu, saya agak lupa. Nah itu tapi skalanya nggak besar. Nah seperti itu. Sedangkan kemarin pandemi COVID itu baru kejadian di 2019 sampai dengan sekarang itu artinya masih sekitar 5 tahun. Apakah akan ada konspirasi pandemi lagi? Nah ini kita yang nggak tahu. Ya kan tergantung nanti yang para cukong-cukong yang berada di dunia lain. Yang kita nggak tahu ya. Kalau mereka butuh uang, kita kayaknya perlu bikin virus nih supaya kita bisa jual apa namanya vaksin dan lain sebagainya. Iya mungkin akan ada nanti. Gitu. Tapi kalau itu terjadi ya ekonomi akan semakin remuk ya menurut saya ya. jangan sampai ya, semoga kita dari pandemi. Oke. Langsung lagi besar. Yes, kita ke Bitcoin ya. Oke, Bitcoin masih trennya menurun ya? Iya, trennya turun. Dia tidak bisa masuk ke area 60-an lagi ya beberapa hari ini. Ini tertahan di pivot ya Pak itu ya? Iya, 58. Pivot area sekitar 58 ya. Ini kalau turun ya dia balik ke S1 periode sebelumnya menurut saya. Di situ juga menjadi area support yang kuat. S1 periode sebelumnya. Sini. Nah di situ sekitar 54 ya. 55 di situ jadi area support yang terdekat ya, medium support, karena selain ada support satu periode sebelumnya, sebenarnya kalau kita lihat ke belakang itu banyak yang ke-reject di situ. Jadi area 55 ini juga area yang kuat ya. Ya beberapa kan ke-reject. Betul. Ini 55 itu. Coba kalau kita lihat H1 Pak. Ya, A1 dia potensi ke S2 berarti yang periode sekarang. Potensi ke S2. Ya. Sorry. Pivot. Iya, pivot. Yang terdekati pivot ya. 55,7. Ya, 55,7 dan kemungkinan dia akan konsolidasi antara pivot periode sekarang dengan support satu periode sebelumnya. Berarti di 55,7 ke 59,6. S1 atau S2 ya Pak? S1. Ya itu. S54,8. Area sini ya.
Ya, AS itu mungkin konsolidasi, Hmm. baru kemudian dia akan melanjutkan turun ke support satu periode sekarang atau bahkan dia akan naik ke resisten satu. Jadi ini Antara mesti wait and see dulu ya. tengah-tengah. Ya, Oke, nah apakah Bitcoin ini juga terpengaruh oleh news seperti CPI nanti malam? iya, terpengaruh. Jadi eh, Bitcoin ini kan sudah menjadi aset ya Pak, aset untuk diperdagangkan di market, financial market. Jadi bahkan banyak yang menyampaikan bahwa Bitcoin ini salah satu alternatif untuk safe haven juga, meskipun itu masih belum bisa dipercayai semua orang. Tapi untuk orang yang sudah atau investor yang sudah bertransaksi di Bitcoin, ya mereka percaya bahwa Bitcoin ini juga salah satu aset safe haven juga gitu. Makanya dia juga peka dengan berita-berita fundamental, misalnya rilis data CPI atau misalnya kayak contoh pandemi kemarin gitu ya. Ketika pandemi yang naik apa? Yang naik harga emas dan Bitcoin, ya kan? Bitcoin bahkan sampai tembus 70.000 kan, apa itu sekitar 1, sekian M gitu. Nah, jadi kita tidak boleh, meskipun Bitcoin ini tidak apa ya, tidak diterima secara legal oleh beberapa negara, tapi pelakunya ini cukup besar ya, pelakunya cukup besar, dan karena kita ini di era digital, jadi ya itu diterima di masyarakat. Harus kita harus melek lah ibaratnya dengan cryptocurrency yang terutama adalah Bitcoin ya. Kalau altcoin lainnya sih itu ngikut aja ke induknya. Tapi kalau Bitcoin menurut saya perlu dipertimbangkan atau perlu dilirik lah paling tidak. Seperti itu Pak Ando. Oke, baik. Mungkin cukup untuk hari ini ya, Miss Andi. Terima kasih atas analisa marketnya. Sahabat Forex. Sampai ketemu besok di hari Kamis, tanggal 12 September. Ya, Oke, thank you, Bu Sandi. thank you. Dan bye-bye. Bye bye.